Salam sejahtera, Napa Subulung HKBP Binjai yang mengikuti pada saat ini. Mari kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita melalui doa dalam hati masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Mari kita masuk ke dalam ibadah kita ini dengan bernyanyi dari buku Ending nomor 211 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tuhan Yesus si Parmahan, au biru nado, Yesus ko di horohaku sa ihu tonoku ho, sa ihu tonoku ho, sa ihu tonoku ho. Yesus ko di horohaku sa ihu tonoku ho. Jupama sa sorimago tumpanga pulhogogo, ia bogas mihuida sa ihu tonoku ho, sa ihu tonoku ho, sa ihu tonoku ho, ia bogas mihuida sa ihu tonoku ho. Allah Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan sorga, kami hadir pada saat ini dalam pewartaan firman, dalam perenungan dalam kategorial Naposo yang ada di gereja. Kau menyirami hati kami ini melalui firman agar pembaruan hidup kami ini nyata dalam setiap tingkah laku kami, setiap panggilan, setiap misi yang Engkau berikan kepada kami, dapat mencerminkan kemuliaan Tunggal, sehingga nama Tuhan semakin dikenal, kami juga semakin bertumbuh dan berbuah dalam hidup. Kami datang dalam kelemahan kami, berkati kami dan penuhi kami dalam Roh Kudus-Mu, agar damai sejahtera Tuhan bersemayam dan firman hadir nyata dalam kehidupan. Terimalah doa kami panjatkan dalam nama-Mu Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Nah, poso yang dikasih oleh Yesus Kristus, mari kita terima firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasal 7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Mari kita sama mendengarkannya. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan, bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini, dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini baik Tuhan.
baik Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Apostle yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pasti setiap larangan, setiap upaya untuk mematuhi perintah, bagian daripada konsekuensi atas setiap pelanggaran itu sendiri. Bahayanya konsekuensi daripada setiap aturan menimbulkan sebab akibat dalam kehidupan kita. Dosa itu adalah konsekuensi daripada ketidaktaatan kepada Tuhan. Bahkan menyangkut daripada kehidupan kita ini sebagai anak muda. Perjalanan hidup kita ini juga menyangkut daripada konsekuensi atas ketidaktaatan atau ketaatan kita pada prinsip hidup atau setiap nasihat yang telah diberikan kepada kita. Tentu sekali kita mengharapkan konsekuensi yang baik, yang langsung memberikan dampak dalam kehidupan kita. Jika kita makan langsung kenyang, jika kita sakit berobat langsung sembuh, atau dalam praktiknya ada rencana langsung nyata, ada hambatan, semua itu menjauh. Tetapi dalam pola hidup rohani kita, setiap dampak atas ketidaktaatan kita itu secara tidak langsung menyangkut daripada hubungan kita kepada sesama. Artinya rohani kita, hidup kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan nyata dalam setiap prinsip kita dalam kehidupan kita. Semakin kita jujur, murni, dekat dengan Tuhan, seharusnya hal itu juga menyangkut daripada jujur dan murninya kita berhubungan, bersahabat dengan orang lain. Itu sebabnya konsekuensi daripada setiap perbuatan kita menyangkut hal rohani, juga menyangkut daripada interaksi kita dalam kehidupan kita masing-masing. Ibadah yang kita nyatakan seharusnya berbuah dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi dengan pergumulan kita, dengan segala yang kita renungkan, belum tentu melahirkan buah yang baik dalam kehidupan kita. Sebab pergumulan daripada setiap manusia nyata dalam kehidupan kita ini, bahwa hidup jasmani kita ini selalu menuntun kita untuk berbuat dosa. Tetapi kerelaan rohani kita menuntun kita kepada hal-hal yang rohani. Pertempuran rohani dan kedagingan dalam kehidupan kita ini menjadi pertempuran yang sangat susah untuk kita kalahkan. Tetapi dengan adanya roh yang ada dalam kehidupan kita ini sebagai bait Allah, memampukan kita untuk berjalan dengan segala konsekuensi jasmani yang lemah ini. Kita katakan
kita mampu untuk hidup rohani dalam kehidupan kita masing-masing. Sebab panggilan kita adalah panggilan untuk berubah dan berbuah dalam panggilan itu tentu membangun kehidupan kita atas dasar hidup bersama dengan Tuhan. Akar yang kuat akan menentukan buah yang akan kita hasilkan. Dengan demikian berbenah, berubah, dan berbuah merupakan prinsip daripada Napao Society. Sama artinya, jika bertobat artinya berbenah, berubah, dan berbuah. Hal itu juga yang akan kita laksanakan dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi dapat kita analogikan, kehidupan anak Allah adalah hidup yang berakar, hidup yang bertumbuh, dan hidup yang berbuah. Itu sebabnya pohon yang baik akan selalu menghasilkan buah yang baik. Karena di mana benih yang baik, dia selalu akan didampingi oleh, kalau kita katakan, rumput-rumput yang tidak baik. Demikian daripada saat ini, panggilan daripada Yeremia kepada bangsa, bahwa rumah Allah itu sebenarnya pusat daripada peribadatan itu sendiri. Kiblat daripada peribadatan melihat daripada karya Allah. Tetapi bagaimana jika kiblat itu tidak menunjukkan perbuatan yang rohani? Tentu sekali arahan, nasihat. Apakah Allah hadir dalam setiap peribadatan yang kita laksanakan? Itu sebabnya Allah berfirman, jika ada nasihat, jika ada panggilan untuk berbenah, berbuah, dan berubah, yang melahirkan daripada buah, itu panggilan daripada Allah menyatakan kemuliaannya, kebersihannya untuk bersama-sama dengan kita. Rumah Allah, bait Allah yang selalu kita degungkan sebagai kiblat kita untuk beribadah, seharusnya pertunjukan atau kita katakan hal itu akan melahirkan segi-segi rohani yang mempunyai dampak kepada sesama. Tapi bagaimana hal itu akan berdampak dalam kehidupan kita masing-masing? Tentu sekali kita harus melihat daripada panggilan kita sebagai umat. Panggilan Allah ini merupakan panggilan wajib dalam kehidupan kita. Sebab Allah memanggil kita untuk berbenah dalam kehidupan kita ini. Sebagai naposo yang memerlukan daripada Allah sendiri. Atas setiap peristiwa dalam dunia ini yang selalu berubah nantinya. Tentu kita harus mengharapkan daripada yang namanya kesediaan Allah untuk membimbing kita. Hal mutlak dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dalam perjalanan kita, arah sangat menentukan daripada prinsip kita sendiri. Kita hidup bukan berdasarkan atas dasar arah angin. Meskipun gelombang besar di dalam lautan, kita akan selalu berdoa atas prinsip kita, atas arah yang benar yang ada dalam kitab kita ini, bahwa arus itu harus kita lewati. Kita tidak pernah berdoa bahwa angin akan berhenti di laut, tetapi kita tetap berdoa bagaimana kita melewati daripada gelombang daripada hidup kita ini. Nah, poso yang diberkati oleh Tuhan, mari kita melihat bahwa setiap ibadah kita ini harus melahirkan daripada syukur kita kepada Allah, yang melahirkan hidup kita ini menjadi bait Allah, tempat Allah bersemayam. Kita juga harus melahirkan ibadah kita ini sebagai pemberitaan daripada firman Tuhan itu sendiri. Kita juga harus melihat bahwa ibadah kita ini adanya buah yang dapat dihasilkan untuk sesama. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Atas firman-Mu kepada kami. Kami selalu berbenah, berubah, melahirkan buah yang baik. Bahwa kami ini adalah baik suci-Mu yang nyata dalam setiap tindakan kami. Biarlah kami ini menjadi bait Allah, tempat daripada Roh Kudus, juga yang melahirkan daripada
sukacita-sukacita dalam kehidupan kami. Biarlah saudara-saudara kami bersukacita atas kehadiran kami, atas bait Allah yang Kau berikan kepada kami. Berkatilah, biarlah hidup kami ini menjadi pemberitaan daripada Tuhan. Ya Tuhan, berkati nafsu sebelum ini dalam rencana mereka, dalam setiap pergumulan. Kami yakin percaya Tuhan memenangkan kami dalam setiap perkara-perkara yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Berkati orang tua kami, biarlah mereka bersukacita atas kami dalam kehidupan mereka masing-masing. Biarlah kami menjadi sukacita di tengah-tengah masyarakat. Segala pekerjaan kami, atas proses belajar yang kami hadapi. Kami yakin dan percaya Tuhan memampukan kami. Banyak dosa yang kami perbuat dalam kehidupan kami ini. Ya Tuhan, mohon pengampunan agar kami disebut dengan anak-Mu. Terimalah doa kami melalui anak-Mu, Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 720 ayat 1 dan ayat 2. Ibadah kita ini dengan sama-sama sampaikan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah mau kami ke dalam mencoba, tapi lepaskanlah kami daripada yang itu. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. 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 Salam sejahtera. Shalom.